Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Berjumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bagaimana? Tetap semangat ya belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Nah, sebelum kita membahas hal itu, kita ketahui dulu untuk materi Bahasa Indonesia kelas 6 ini yang akan kita pelajari ada dua hal. Yang pertama, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan untuk prakteknya, kita akan mencoba menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah, anak-anak, dalam setiap pembelajaran pasti ada tujuannya dong. Nah, untuk pembelajaran kali ini juga ada tujuannya. Kita simak tujuannya apa. Nah, ini adalah tujuannya. Setelah siswa mengikuti pembelajaran tatap maya dan penugasan, siswa dapat menyajikan informasi dan menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tulis yang diperkuat oleh bukti atau portofolio. Baik, itu adalah tujuan pembelajaran untuk materi pada kesempatan kali ini. Anak-anak, di sini ada sebuah gambar. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Ya, silakan, di sini ada apa saja? Ada siapa saja ya yang terdapat dalam gambar ini? Kira-kira gambar ini terjadi di waktunya kapan ya? Nah, baik anak-anak, kalau kalian sudah bisa menjawab dan sudah terbayang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan, berarti kalian sudah mengamati apa yang ada di hadapan kalian. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan nih yang harus dijawab. Boleh cukup dijawab dalam hati saja. Yang pertama, apakah kalian suka memperhatikan lingkungan sekitar? Apa objek yang suka kalian perhatikan? Apa saja informasi yang kalian dapatkan saat memperhatikan objek tersebut? Bagus, berarti kalian sudah melakukan sebuah pengamatan. Nah, jadi kalau misalkan kalian suka memperhatikan lingkungan sekitar, objek apa saja yang suka kalian perhatikan, sehingga kalian mendapatkan informasi-informasi dari hasil pengamatan kalian, berarti kalian sudah melakukan pengamatan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahasan kita di pertemuan kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Apa saja susunan teks laporan hasil pengamatan? Bagaimana cara mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan? Baik, untuk jawabannya kita akan simak di penjelasan berikut ini. Apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan? Teks laporan hasil pengamatan merupakan tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung yang berupa fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan teks laporan hasil pengamatan. Selanjutnya, apa saja susunan teks laporan pengamatan itu?
Nah, di sini ada beberapa susunan yang bisa membuat laporan pengamatan tersebut menjadi sempurna. Di antaranya ada nama kegiatan yang menunjukkan nama kegiatan yang sedang kalian lakukan. Terus yang selanjutnya, lokasi kegiatan yang menunjukkan di mana kalian melakukan pengamatan. Yang selanjutnya, waktu kegiatan yang menunjukkan hari dan tanggal kalian ketika melakukan pengamatan. Yang selanjutnya, objek yang diamati menunjukkan apa benda yang kalian amati atau situasi apa yang sedang kalian amati. Dan yang terakhir adalah hasil pengamatan, yaitu uraian-uraian informasi yang kalian dapatkan dari kegiatan pengamatan. Nah, itu tadi susunan dari teks laporan hasil pengamatan. Sekarang, bagaimana cara mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan? Nah, cermati isi teks tersebut. Bacalah setiap bagian laporan dengan seksama dan catat setiap informasi penting yang kamu temukan. Inilah cara-cara bagaimana cara kita mengetahui informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan. Jika semua kegiatan yang tadi disebutkan sudah kalian lakukan, insya Allah kalian dapat memahami dan menjelaskan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Bagaimana? Apakah sudah siap mencari informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan? Mari kita lihat contoh teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini adalah laporan hasil pengamatan yang dilakukan di Kebun Binatang Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalian bisa baca secara mandiri di tempat masing-masing. Selanjutnya, ketika kalian sudah menyimak video ini, silahkan dibuka bukunya dan cari teks laporan hasil pengamatan ini, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah laporan hasil pengamatan tersebut. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.